Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah datang ke sini, ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini, kegiatan konseling kelompok ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kegiatan tadi sudah kita buka, langkah baiknya kita perkenalkan diri dulu, ya. Perkenalkan diri dari sebelah kiri saya, ya. Namanya Mbak siapa? Amanda. Mbak Amanda. Iin. Mbak Iin. Mbak Novi. Bila. Mbak Bila. Kinanti. Dan Mbak Kinanti. Oke, sudah perkenalan. Sama saya udah kenal, ya. Kenal banget, ya. Saya guru BK kalian, ya. Jadi kalian sudah tahu belum, maksudnya kesini kenapa gitu loh? Sudah tahu belum? Belum tahu, ya. Saya minta untuk kalian datang ke sini. Yang pertama, ini kegiatan kita mengawali yaitu konseling kelompok. Jadi kita akan laksanakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa? Ada yang tahu? Konseling, ya. Jadi kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di diri kalian, ya. Jadi pengentasan pendampingan, saya mendampingi kalian dalam nanti akan mengentaskan permasalahan-permasalahan yang kalian sedang hadapi, gitu, nggih. Jadi nanti apa saja yang akan kita laksanakan, tujuan konseling kelompok tadi sudah saya katakan, yaitu membahas permasalahan-permasalahan dari kelima konseli itu, ya. Dari kelima anggota kelompok. Kalau tadi saya di dalam konseling kelompok itu ada pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Nah, yang jadi pimpinan kelompok yaitu saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian menjadi anggota kelompok. Begitu, nggih? Jadi tadi sudah memperkenalkan diri, terus nanti yang akan dibahas apa saja, gitu, nggih. Terus menjelaskan tadi apa yang akan kita lakukan tadi sudah saya sampaikan, yaitu akan membahas permasalahan-permasalahan dari kalian, ya. Tapi sebelumnya dalam kegiatan ini kita akan ada asas-asasnya. Asasnya itu apa saja? Yang pertama, kerahasiaan, ya. Terus yang kedua, keterbukaan, ya. Keterbukaan, kerahasiaan, dan sukarela serta kegiatan, ya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi permasalahan apa saja yang di sini, nanti kalian pengen ngungkapin apa saja, tidak ada yang keluar. Ojo sampai ceritakan di luar, cerita opo wae. Oh, tadi Mbak bilang ngomong kayak iki, tadi ngomong kayak iki, Rama ngomong kayak iki. Jangan diomongkan di luar, ya. Pembahasannya hanya ada di sini, nang konseling kelompok ini, ya. Asas kegiatan, kegiatan sampai sing aktif. Ojo, aduh, belum betul nggak ngerti apa ya, bahasa apa ya, tetap pikir supaya kegiatan ini berjalan lancar, berjalan kondusif, kabeh aktif. Dan yang terakhir yaitu sukarela, itu, ya. Sukarela, apa saja yang akan kita nanti mengungkapkannya juga sukarela, mengikutinya juga sukarela, ya, gitu, ya. Oke, tapi sebelumnya kita ikrar dulu supaya tenanan ini menjaga rahasianya itu. Tenan mantuk ternyata di jobok ember, ya. Oke, kita sepakati bareng-bareng, kita ikrar, ya. Ikrar itu omong bareng-bareng. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan merahasiakan segala sesuatu yang dibicarakan atau yang terjadi pada proses kegiatan konseling kelompok ini. Oke, jadi kita berjanji, ya, tidak ada nanti dalam pembahasan ini sampai dikonsumsi teman-teman atau guru-guru. Nanti saya juga berjanji, ya,
Nanti dalam tahapan ini yang pertama yaitu tahapan pembentukan, yang kedua yaitu tahapan peralihan, yang ketiga tahapan inti, dan yang terakhir yaitu tahapan penutup. Ya, begitu. Yang pertama menyampaikan tugas dan tanggung jawab. Nanti tanggung jawabnya kalian itu apa saja, gitu ya. Yang pertama yaitu membantu terbinanya suasana keakraban. Jadi menakrab, terus main terbuka, bisa omong, biar semuanya tertuntaskan permasalahannya apa saja yang akan diungkapkan. Jadi kalian saya minta mampu berkomunikasi dengan baik, omong-omongan, ya. Ngomong orang mentok meneng, orang mentok ngrungokake, ya engko karo mengungkapkan. Nek saya minta mengungkapkan satu permasalahan gitu ya. Oke? Ini penting kegiatan ini supaya apa? Supaya nanti dalam kedepannya apa yang menjadi permasalahan kalian bisa terentaskan. Oke? Terus tadi saya akan mengingatkan lagi, menjelaskan tadi pimpinan saya sebagai pimpinan kelompok, kalian anggota kelompok, nanti dalam konseling kelompok ini mengentaskan atau kalian bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Dari permasalahan 5 ini kan mungkin dibahas kabeh, entek waktunya sampai parasar dari kalian dibahas semua. Jadi nanti kita sepakati dari 5 permasalahan yang kalian bahas, yang kalian ajukan. Maksudnya gini, mending saya pengen bahas apa, kamu pengen bahas apa gitu ya. Oke. Begitu, paham sampai di sini? Sudah siap? Opo ije ara ono sing liyane? Maksudnya kesiapan itu kalian di sini, pikirannya di sini, fokus ke sini gitu loh. Nggak di sini, aduh ini habis ini istirahat ya, Mam. Ini aku nggak jajan, nanti aku keluar wis nggak ada sing jajan, ora ya. Jadi fokus ya. Oke, siap? Nah, nanti terus kalau udah siap, ini ya, untuk nanti dalam pelaksanaannya kalian kalau misalnya pengen ngomong, ojo do saut-sautan, satu dulu, misalnya nanti lagi ngomong, Novi ojo kesusu ikut nimpali, engko Mbak In ngomong, engko bilang nimpali, jadi satu-satu ya, atau nanti saya angkat tangan boleh, gitu ya, kalau mau apa angkat tangan, atau gini ya, nggak apa yang ini. Briksi itu ya benar ya. Saya usul pengen apa? Oke, gitu ya. Oke. Jadi tadi kira-kira apa yang akan kita bahas untuk saat ini? Saya minta keaktifannya dari kalian. Apa saja yang kiranya sing pengen dibahas ketika permasalahannya yang kaitannya di sekolah. Kalian tadi pas kayak upacara atau kumpul pagi itu ada yang dibahas nggak dari kepala sekolah? Nggak? Oke. Tapi pengen dibahas apa kira-kira? Masalah pribadi masing-masing boleh. Mbak Amanda, apa Mbak? Pengen bahas apa? Nggak ada. Apa? Apa Mbak? Iyalah ada ya, maksudnya kudu sing apa kira-kira yang pengen kita bahas di kesempatan pagi ini. Kira-kira apa? Hah? Apa? Ayo kan tadi kan udah kegiatan, keaktifan, sukarela, yang kalian lagi dipikirkan itu apa gitu. Apa kira-kira? Keakraban di kelas masalah enggak? Apa kok jadi gini ya, atau enggak? Apa? Pengen apa yang dibahas? Coba, apa Mbak? Kok nggak tahu? Apa sih kira-kira? Bil, apa kira-kira? Yang pengen dibahas, kita akan bahas di kegiatan ini kira-kira apa? Perilaku perundungan, pelaku bullying, ya? Kira-kira pelaku bullying. Kalian pernah
pernah dibully apa pernah membuli? Hah? Pernah dibully? Apa bahas masalah sama guru? Nggak ada masalah. Oke, kalau seperti itu ya terus kita tentukan aja ya. Jadi kita akan membahas tentang pelaku perundungan. Pelakunya bukan korban ya. Kira-kira di antara kalian kena ngopo kok orang itu bisa membuli, bisa menjadi pelaku pembulian? Kira-kira apa? Ya Mbak, kok iso jadi pelaku pembuli? Novi, apa kok bisa menjadi pelaku membuli? Hah? Nggak suka? Nggak suka sama yang dibully. Pertama karena nggak suka sama yang dibully ya. Tidak suka sama yang dibully. Terus apalagi? Apa selain tidak suka? Apa? Selain tidak suka, gimana Mbak? Fisiknya beda. Bisa nggak? Iya. Kira-kira fisiknya beda. Maksudnya fisiknya beda itu menang kelas sama siapa? Siapa kan namanya? Uzi. Iya nggak? Iya. Fisik yang berbeda. Ya. Terus apalagi ya? Sok Gibito sampean itu. Apalagi yang biasanya jadi dibully itu dibito orang lawan. Apalagi biar semuanya ngomong. Pertama tidak suka sama yang dibully. Oke, kalau tidak suka, kenapa kok bisa tidak suka? Iya, misalnya kalian tidak suka. Ini teman-teman Maura ya. Saklas sama Maura. Misal contoh sama Maura. Kalian kalau sama Maura itu nggak suka apa? Nah misalnya, katanya kalian pernah membuli apa pernah dibully? Katanya pernah membuli. Pernah membuli apa pernah dibully? Pelaku perundungan ya. Kira-kira apa? Orang tekan pikir nggak sampai pikiran. Enggak, kenapa kok bisa anak-anak itu kok bisa dibully? Kenapa? Pelaku melakukan pembulian. Misalnya kalian pernah lihat waktu anak-anak berkelahi, sing cah lanang kae. Siapa sama siapa waktu itu? Sing Reza karo siapa? Hah? Reza karo Ali. Di situ sing kita dominan siapa? Sing maksudnya sing kita ngono pertama. Hah? Ali. Itu kenapa? Mergo lebih kuat, lebih akeh kancane, mergo menyelamatkan Rizka. Oh itu permasalahan apa tuh? Oh, Reza, terus itu Melani. Nah itu karena apa? Berarti Melani berarti ada sesuatu yang lebih kan? Pelaku perundungan itu biasanya apa? Apa lah, aku malah dapat ngapain? Kira-kira apa kok bisa melakukan perundungan? Kenapa kok bisa ngecek temennya? Kenapa kok bisa ngecek kancane? Kok bisa nyindir kancane? Hah? Ayo bilang yang keras toh. Asas maksudnya ke apa? Kegiatan itu biar supaya muncul dilatih, supaya ngomong. Ya, apa?
Ayo. Apa kok bisa seperti itu apa? Bisa melakukan perundungan karena apa? Ya Mbak, dia mau gitu kayak di kelas itu loh, nek ngomong dokter bisa kok di sini. Apa isin sama video? Nah, apa tuh? Tapi sebelumnya tak tanya dulu, kalau di antara kalian yang di rumah, siapa yang di rumah belum pernah dimarahin sama orang tuanya? Hah? Marahin. Pernah dimarahin? Pernah. Pernah sesekali apa sering? Sering. Sering dimarahin apa? Coba tak tanya dari Mbak Kinanti sih, dimarahin apa? Melakukan kesalahan. Iya, contohnya melakukan kesalahan apa? Terakhir yang kamu ingat apa? Yang kamu ingat ketika dimarahin sama orang tua? Keringan. Keringan. Lek Bila pernah suatu terakhir dimarahin sama bapak ibu? Beda adine. Ya terus, Novi pernah diseneni orang tuanya belum? Terakhir pacaran. Ayo apa? Apa? Pergi sholawatan. Mbak Manda apa Mbak In? Mbak In. Hah? Saya inget deh. Sing sampai orang tua marah bener. Gak sengaja itu. Nggak sengaja dobrak pintu. Nggak sengaja dobrak pintu. Kok nggak sengaja, kenapa kok nggak sengaja? Tiba-tiba blank gitu kok. Oh tiba-tiba bom nanti pintu. Kayak angin gitu. Kayak angin. Jadi main sama bapak apa ibu? Ibu. Terus Mbak Manda Disuruh tapi gak mau. disuruh tapi nggak mau. Coba di antara kalian dimarahin sama dipujinya banyak mana ya? Banyak apa? Dipuji-puji, disayang-sayang. Banyak dimarahinnya. Banyak dimarahinnya. Lek dipuji terakhir kapan? Sama misal so dipeluk sama bapak ibu Terakhir kapan dipeluk sama bapak ibu? Gak inget. Nggak ingat. Mbak In lupa, Novi lupa, Bila terakhir Mas Bodong lebaran dipeluk, Kinanti tiap hari dipeluk. Oh, sama bapak ya. Oke ya. Jadi banyak dimarahinnya ya. Banyak dimarahinnya daripada di apa? Dipujinya. Oke. Terus kira-kira nanti dalam, kalau saya kan tadi ya maksudnya dapat bocoran apa-apa, maksudnya informasi-informasi tadi saya tanya juga sama Ustazah itu tadi apa ya, ini aja anak-anaknya yang diminta untuk ikut konseling kelompok karena ya ini paling aktif di kelas gitu kan. Oke, karena PG sih bisa ngomong gitu loh. Kira-kira nanti itu gini, jadi ketika kalian melakukan sebuah kebaikan, nek bapak Isam atau ibu itu biasanya sok memberikan hadiah nggak ketika kalian sok seneng melakukan sesuatu itu? Hadiah ketika apa? Ketika ngomong adik dikasih uang. Mbak Anda? Ranking 5 besar. 5 besar dikasih hadiah apa? HP. HP. Kapan Ulang kan? tahun gitu. Ulang tahun diberi HP. HP. Terus Novi hadiah apa? Pernah dikasih hadiah? Belum. Bila pernah apa Bil? Ulang tahun hadiah apa? Sepatu. Nanti pernah?
Coba ya, tadi kan pengennya itu tadi ketika dalam pembahasan itu, ketika kalian kan tadi itu pengennya itu saya tuh ketika kalian ngomong gitu loh, kenapa anak-anak ketika pas kenapa kok anak kok iso diejek, kenapa anak kok bisa jadi koyong Mbak Maura itu, kenapa gitu loh. Saya itu pengen bahas soal itu gitu. Nah kalian di pembahas soal itu berkenan nggak? Nah sama bahas soal kayak gitu supaya tidak terjadi lagi anak-anak sing koyo Mbak Maura ini gitu. Nah saran masukan kalian, kenapa Maura kok bisa dibully di kelasnya atau di sekolah ini? Tidak hanya sekelas toh itu yang nggak suka sama Maura itu, hah? Salah paham. Karena kenapa salah pahamnya? Ambil HP. Pertama ambil HP. Pertama udah salah paham. Mungkin. Maura nggak bisa menjelaskan. Iya. Selain Maura ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak, maksudnya itu gini, kenapa kok kalian melakukan, kan salah paham. Yang dilakukan itu apa tuh doang? Menjauhi atau apa? Hah? Melu-melu? Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan menjauhi. Kenapa kok ikut-ikutan menjauhi? Pertama sing kan bukan di kelas kalian kan? Oh ya pindah itu. Terus ketika tahu itu ikut-ikutan menjauhi ya. Ikut-ikutan menjauhi ini kenapa soalnya? Nek nggak menjauhi kenapa kok malah ikut menjauhi? Oh, karena sana tidak mendekati. Nah, misal dia mendekati, kalian akan jadi temennya? Apa ya tetap enggak jadi temennya? Nah, Novi? Jadi temennya. Iin? Kenapa kok bisa jadi kalian ikut menjauhi itu? Nah, Amanda, kenapa? Enggak menjauh itu kan ada derek sendiri yuk tadi pasti guru-guru kirane nganu buat dikai ngoten. Padahal yang terjadi sebetulnya Ganjil kelas ini ku cewek ini ku ganjil. Terus oh, Maura duduk sendiri. karena bangkunya ganjil, anak yang ceweknya ganjil, maka Maura tidak ada temennya. Tapi sing saya tanyakan itu itu. Nek saya tanya, coba kalian bayangkan ketika maksudnya kalian itu menjauhi temen gitu loh. Kenapa kok bisa dijauhi temennya itu? Misal contoh Maura lah ya, di dalam kelas Maura. Kenapa kalian menjauhi Maura? Menurut misalnya ini. Itu tadi karena ternyata alasannya ada meja atau kursi ini dengan apa, Mbak? Ganjil. Terus dia tidak, tadi loh Mbak Piranti omong tidak mendekati, kalian harus didekati sih ya ternyata ya. Tidak mau mendekati gitu. Iya. Kok nggak mau mendekati kenapa? Oh nggak kenal. Udah 3 tahun bersama nggak kenal. Kan beda kelas. Hah? Kan beda kelas. Beda kelas. Beda kelas itu bisa nggak kenal ya? Bisa. Oh iya. Terus anaknya gimana? Nah, sebagai kalian, kenapa kalian kok nggak pengen mendekati atau maksudnya kalian kenapa tidak pengen mengenal duluan? Bingung mau ngomong apa? Sama kenapa kok nggak pengen mendekati? Nah, Kan mau merasa mendekati kok. Maura yang mendekati duluan soal. Iya. Berarti teman Ikut jajan ikut. Persesan ikut. Dan Novi karena nggak akrab. Terus Febila
Sama, itu cuma soalnya itu bertiga kayak gini, berdua kayak kok bisa berkelompok-kelompok gitu kelas itu, kenapa sih kok nggak bisa bareng gitu Mbak? Apa karena apa sebetulnya? Apa karena dipetakan rumahnya deket-deketan, ini dari kampung mana, ini dari kampung mana, yang lain beda gitu enggak? Enggak, kisahnya terpecah-pecah gitu loh, maksudnya kisahnya geng-gengan gitu loh. Ini akrabnya bertiga ini berdua ini. Berapa? Enggak, maksudnya itu enggak cari ngumpul apa gitu enggak. Ngumpul Tapi bukan semua. betul Tapi semua. ngumpul. Iya, maksudnya ngumpul sak kelas, di dalam kelas ngumpul, tapi ikatannya itu beda gitu loh. Iya enggak? Iya enggak? Ikatannya beda gitu kan? Kayak seakan-akan kok saya merasakan itu kayak gap-gapan gitu loh. Yang ini nggak suka, makanya ada yang merasa tidak ditemani gitu kan? Nah ini. Nah menurut kalian apa sih yang biar jadi akrab itu apa sih? Men akrab sakras kira-kira di apa ke? Ayo toh, katanya kayak aktif supaya bisa omong-omongan. Ayo, apa? Main aktif saklas, biar aktif. Ide Mbak, ini nanti apa? Mbak Bila, Novi, tidak tahu Mbak. Kira-kira main kelas akrab diapakan? Wanda, enggak ada tahu. Main kelas akrab kalian punya pemikiran apa? Sekarang tak tanya, kalian kok iso akrab bi? Bertiga, berdua. Oh, ini dari SD. Novi? Sama ini satu SD. Nah ini saya akrab. Dari awal udah duduk berdua. Duduk berdua dari kelas 7. Dari kelas 7 bareng terus. Sama nek berangkat sekolah pulangnya bareng juga. Bareng juga. Nah kegiatan sekolah biasanya ada kerja kelompok apa-apa ada nggak? Tugas kelompok. Itu kelompok yang milih sendiri apa dipilih? Milih sendiri. Oh jadi ya tetap ini terus ya. Makanya merasa tadi orang-orang tetap akrab terus gitu loh. Yang tiga gitu ya. 4. Sama siapa? Hah? Lena. Oke. Jadi gini Mbak, tadi ketika saya pengen ngomong nanti ya, tadi apa yang menjadi permasalahan ini jangan sampai omongannya ini keluar ya. Tadi udah ada kerahasiaan, sukarela, saya cuma pengen ngomong negaske. Jadi supaya kalian paham, supaya kalian ngerti, yaitu apa yang menjadi pengamatan dari dari guru atau wali kelas atau guru yang ada di dalam kelas itu kan Maura itu tidak mempunyai teman di dalam kelas. Nah, saya kayak baru ingat maksudnya, saya baru paham ternyata tadi yang disampaikan kursi atau mejanya yang ganjil, jadi Maura terpaksa sendiri gitu ya. Sekarang udah ada temennya kan? Sekarang sudah ada temennya, siapa? Lita Siapa? anak murid baru. Murid baru, sekarang udah ada murid baru. Tadi wis deket sama Lita. Oke, sudah ada kedekatan sama Lita. Terus sekarang yang saya pengen itu gini Mbak, supaya kalian akrab, tidak ada pembulian atau merasa dibully. Karena kalian nggak merasa membuli ya, kalian tidak merasa membuli kan, tidak merasa menjauhi, tidak merasa meninggalkan temennya, satu ditinggal sendiri gitu ya. Nah ini di sini supaya lebih terlaksana dalam kegiatan konseling kelompok ini, maka saya pengen membuat gini Mbak, membuat kesepakatan sama kalian itu, supaya sepakat, supaya di dalam kelas itu akrab, suasananya terbentuk baik, dan dimulai dari 5 ini dulu.
Ya, dari berapa anak yang perempuannya? 16. 16 tambah yang satu lagi ya. Sama Lita itu. 16 itu udah sama Rita. 16 itu sama Lita. Ini pertama kalian yang ikut konseling kelompok anak 5 ini ya. Anak 5 ini diharapkan nanti bisa menyatukan kelasnya. Sing perempuan-perempuan karena sebentar lagi kalian itu akan lulus. Ya enggak? Wis akan lulus tinggal berapa bulan. Kalau tidak akrab di dalam kelas atau masih merasa ada yang dijauhi, supaya nanti jadi lebih baik, tidak menjauhi, gitu kan? Iya enggak? Iya enggak? Kalian berarti nggak merasa menjauhi teman-temannya. Ini nggak merasa menjauhi ini nggak merasa menjauhi ini, gitu ya? Karena wis dewe-dewe gitu. Iya. Iya, makanya tadi diomong kayak gitu loh. Diomong kayak jangan dewasa. Maka saya nanti akan membagikan dari hasil yang tadi akan kita laksanakan, dari mulai proses pertama kita melakukan kegiatan, terus mulai pengenalan sampai kegiatan ini. Jadi saya bisa merangkum sedikit banyaknya. Jadi kurangnya keterbukaan, kurangnya komunikasi, kurangnya apalagi empati, itu loh ya. Kurangnya empati kalian itu maksudnya sama teman-temannya, sekelas sesama perempuan aja lah, kan kayak kurang komunikasi nih kan. Nah ini saya minta di antara kalian nanti yang bisa menyatukan kelas ini gitu ya, supaya tidak dikatakan sampean membuli atau sampean menjauhi gitu. Itu kalian yang menjadi Mbak, yang menjadi penggerak utamanya ya. Jadi saya nanti akan memantau jadi apa yang akan kita lakukan. Nanti rencana yang akan kita lakukan yaitu pertama nanti kalian akan membuat kira-kira kesepakatannya bagaimana supaya kalian itu berubah, tidak individualis. Individualis itu apa? Tidak aku dewe, aku mikirin dewe, 4 ya 4 aja, ini 4 ya 4 aja, temennya 4 ya wis gitu terus sampai besok konco akrabnya mendok papat dok ya. Oke gitu ya. Nanti saya akan membuat evaluasi atau perubahan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi kalian dari sini apa saja yang kira-kira dapat kita simpulkan dari awal tadi, dari pertemuan ini, kira-kira apa saja tadi Mbak? Tadi mulai saya ngomong, kita buka, kita doa itu, yuk kira-kira Ustadz aslinya arah nerangke apa toh gitu. Yang pertama tadi saya nerangke soal konseling kelompok ya. Terus yang kedua apa tadi Mbak bilang? Bully, pelaku pembulian. Terus apalagi? Yuk dalam kelas apa tadi? Biar akrab, mengakrabkan diri ya. Nah itu semua nanti akan kita bahas di kontrak perilaku. Supaya kalian apa? Supaya kalian bisa memperbaiki suasana kelasnya, kalian sendiri, kalian bisa muncul rasa empatinya, tidak egois, mikir ke diri sendiri gitu Oke? Gitu ya. Nanti kalian akan menulis atau membuat surat pernyataan, surat kesepakatan ya, kontrak perilaku, supaya nanti dalam majune, nanti dalam pelaksanaan kegiatan di kelas bisa lebih baik gitu Oke, gitu aja. Nanti juga saya akan urung terlaksana, nanti saya akan melakukan home visit di teman-teman kelas kalian sak kelas. Sebetulnya kayak apa sih kehidupan kalian di rumah kalian itu, gitu ya. Oke, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalian mengisi kontrak perilaku dan layanan ini, ditulis nama, nanti diserahkan kembali ke saya gitu ya. Nanti kita akan, ini kan baru mengawali
masih malu-malu, ini masih saya terus yang memancing pembicaraan. Besok pertemuan yang kedua kalian bisa lebih terbuka lagi ya. Oke, gitu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan ke kalian. Nanti kalian bisa merangkumnya. Karena anak ngomong angel nanti dirangkum di tulisan yang akan saya bagikan, oke? Itu saja. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Kinanti, Mbak Bila, Mbak Novi, Mbak Iin, dan Mbak Manda. Manda Pak Rahma? Amanda. Oke, gitu saja. Terima kasih. Pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tiap anak mengisi surat lembar proses pelaksanaan. Nanti pilih nih satu, 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu diisi. Bisa diisi di kelas. Bawa pulpen enggak? Enggak. Ya, diisi di kelas ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Silahkan kalian kembali ke kelas. Tadi sudah tak izinkan untuk istirahat ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya.